Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Setiap berpapasan, dia memanggilku Bambang Hermanto, pemeran utama film Lewat Jam Malam. Penasaran, kenapa nama itu ditabalkan kepadaku? Akhirnya ku tonton film itu di bioskop Gentala Takengon. Memang ada kemiripanku dengan Bambang Hermanto. Pertanyaan di hatiku, apakah godaan itu sebuah sinyal dari Dewi? Halo Bambang Hermanto. Ih, senyumnya bikin gemas. Begitulah goda Dewi setiap bertemu denganku. Godaan itu tak mampu kurespon. Aku bahkan malu dan salah tingkah. Mulut terkunci, tak sepatah kata pun terucap. Kehilangan kata-kata untuk menjawab, tetapi jantungku berdebar setiap berpapasan dengannya. Pada hari yang lain, Dewi menggoda teman sekelas dengan kalimat berbeda. Hanya saja, mereka membalas godaannya dengan kalimat puitis. Dewi kehabisan perbendaharaan kata, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dewi salah seorang bintang kelas, cantik mirip bintang film India, Hema Malini. Anak toke karet terkenal di Birun. Uang sakunya melimpah dan paling modis. Hobinya jajan dan nonton film, neraktir teman sekelas. Dia satu-satunya siswi pemilik sepeda supermodel yang mengantarnya dari kampung baru ke sekolah. Mencermati profilnya yang serba, wah, dan mewah, aku makin minder. Mungkinkah dia bersedia tinggal denganku di Buntul Dedecer? Jauh panggang dari api, bisik hatiku. Bila pun Dewi bersedia menikah denganku, dia bukan pilihan sepadan. Gaya hidup kami berbeda 180 derajat. Aku bakal tak mampu membiayai hidupnya. Selain Dewi, ada juga Marini, gadis asal Blang Mancung, sebuah desa yang berjarak 20 km arah barat Laut Takengon. Setiap Sabtu sore, dia pulang ke Blang Mancung, esoknya sudah kembali. Selama di Takengon, dia mengontrak rumah di Pasar Pagi Lama, sekitar 200 meter dari sekolah. Parasnya mirip dengan Dewi, cantik, bibirnya seperti dua ulas limau. Posturnya jangkung, dibandingkan denganku hanya sebatas telinga. Penampilannya elegan, murah senyum dan pendiam. Dia pun pernah memacu jantungku, saat minta menginap di rumahku. Kudengar jeruk di kebunmu sedang berbuah ya? Tanya Marini setahun lalu. Benar, jawabku. Sekali-kali bolehkan aku petik, pinta Marini dengan suara lembut. Boleh, jawabku merinding, sepertinya kata petik itu sinyal bagiku. Abis metik jeruk, aku nginap di rumahmu, boleh kan? Canda Marini. Itu sumang. Pekikku. Maksudnya? Tanya Marini heran. Tidak etis seorang gadis menginap di rumah lelaki yang bukan muhrimnya, jelasku. Kenapa? Kita nggak macam-macam, sanggahnya. Orang sekampung akan murka, jawabku. Oh begitu, maaf ya, katanya dengan wajah kecewa dan berlalu dari depanku. Sejak itu kami jarang mengobrol kecuali terkait dengan pelajaran sekolah. Kudengar dari teman sekelas, dia sedang pacaran dengan seorang sopir bus, setelah beberapa kali putus dengan siswa kelas 3. Hatiku berbisik, Niko Simetuah dari Buntul Dedecer, tidak cocok menikah dengan Marini. Lalu Carmila, gadis ini sering membuatku merinding. Dia teman sekelas, putri seorang pejabat kabupaten. Parasnya tidak istimewa, tetapi kulitnya kuning langsat, bersih dan terawat. Rambutnya dikepang dua, peramah, genit dan cerewet. Paling suka bila suaranya dikatakan merdu, dan sering memuji teman yang lain. Seperti pada acara perpisahan kakak kelas, dia mengajakku berduet menyanyikan sebuah lagu gayo. Suaramu syahdu juga rupanya, pujinya usai duet di panggung utama. Merinding mendengar pujian itu. Seperti sinyal. Aku jadi salah tingkah. Kehilangan kata membalas pujian Carmila. Seharusnya kubalas dengan kalimat, suaramu juga sangat merdu. Ada rasa menyesal, kenapa tidak kubalas pujian Carmila. Kutunggu sinyal kedua, tak kunjung datang. Tersebar kabar, dia sudah bertunangan dengan seorang guru.